Saudari, saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan peziarah. Dalam perjalanan hidup seringkali, karena merasa kedekatan diri kita lebih daripada yang lain, kadang kita mengabaikan apa yang benar, apa yang tepat. Hari ini Tuhan meminta kita untuk belajar bertanggung jawab dan memberikan teladan jika kita merasa dekat dan mengenal Tuhan. Sebelum kita memulai permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur karena Engkau telah memilih kami sebagai anak-anak-Mu. Tetapi ajarilah kami agar kami tidak sombong dan angkuh, sehingga kami jatuh di dalam kedosaan karena keangkuhan dan kesombongan kami. Semoga kami pun mampu belajar untuk tetap rendah hati dan mau terus-terus belajar lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Di dalam bacaan pertama dari kitab Nabi Amos, kita mendengarkan bagaimana bangsa pilihan dituntut oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada mereka yang belum dipilih. Ada hal yang sangat menarik, bangsa pilihan selalu didampingi, selalu diberkati, bahkan ketika ada musuh selalu dibantu oleh Tuhan. Hanya karena kesombongan, keangkuhan, akhirnya mereka merasa diri paling hebat, paling kuat, dan menciptakan Allah-Allah lain selain Allah yang maha besar, yang akhirnya membuat Allah murka. Bahkan Allah ingin melenyapkan mereka. Alasannya sederhana, karena mereka yang dipanggil, mereka yang dipilih mestinya mampu memberikan teladan. Mereka yang merasa dekat dengan Tuhannya, mereka yang merasa beriman, hendaknya ia memberikan teladan bahwa sebagai orang beriman selalu mendahulukan cinta kasih. Menjadi pertanyaan bagi kita, orang yang beriman, yang merasa diri dekat dengan Tuhan, atau kita di dalam pekerjaan kita yang merasa diri dekat dengan pimpinan, atau kita di dalam hidup menggereja yang merasa diri dekat dengan lingkaran 1, lingkaran 2 dan segala macamnya, tetapi tingkah laku kita justru menunjukkan pelanggaran-pelanggaran dari aturan yang ada, maka sangat wajar jika kita menjadi kerikil atau batu yang dibuang dan mungkin akan diinjak-injak orang karena keangkuhan, karena kesombongan, merasa tidak perlu melalui prosedur yang ada. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini kita mendapatkan contoh itu dari bangsa pilihan. Mereka merasa tidak perlu. Mereka merasa tidak perlu mengikuti adat istiadat, aturan-aturan yang Tuhan berikan melalui para nabinya. Mereka merasa bahwa dirinya lah yang menentukan aturan itu. Sama halnya ketika kita bekerja. Justru ketika kita diberikan kepercayaan, orang beriman akan menggunakannya sebaik mungkin, setepat mungkin, dan sesuai dengan prosedur. Sehingga tidak memalukan orang yang percaya kepada kita dan tidak memalukan Tuhan yang kita imani. Di dalam Injil hari ini kadang kita sering seperti para murid yang dikisahkan. Bahkan kita menyatakan bahwa Tuhan itu kok tidur sih? Padahal saya sedang ada masalah. Kita dan semuanya kadang lebih sering menghakimi Tuhan. Tuhan, kemana engkau? Kenapa tidak menolong? Kenapa engkau membiarkan anak-anakmu menderita? Kenapa engkau membiarkan kami menghadapi badai sendirian? Tuhan melalui Injil Matius hari ini mengingatkan kita. Tuhan selalu ada pada kita. Tuhan selalu tinggal di dalam hati kita.
Tetapi kita kenapa kok sepertinya tidak menyadari itu? Iman kita kecil, bahkan tidak sebesar biji sesawi. Saudari-saudaraku yang terkasih, kadang kita masih seperti orang-orang yang dikisahkan di dalam Injil ini. Tuhan, kami akan mati, bangunlah Tuhan. Padahal Tuhan ada bersama dengan mereka. Sama halnya di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Tuhan selalu bertahta di dalam hati kita. Persoalannya adalah maukah atau mampukah kita mendengarkan Tuhan di dalam hati kita, mendengarkan dan melaksanakan di dalam hidup kita, bukan hanya berkata-kata, bukan hanya di bibir saja kita mengatakan bahwa saya beriman. Hari ini Yesus mengingatkan kepada kita, Tuhan ada bersama kita. Tuhan setia kepada kita. Tuhan tidak tidur. Tuhan selalu ada. Jadi jangan takut. Jangan biarkan kekhawatiran, ketakutan akhirnya membuat iman kita menjadi luntur dan bahkan seperti orang yang tidak bertuhan. Mari kita belajar untuk lebih dengan rendah hati, memahami apa yang menjadi rencana Allah di dalam hidup kita, di dalam menghadapi badai kehidupan. Kadang ketika kita berada di jalan yang mulus, kita lupa dengan Tuhan. Kita lupa untuk mengucapkan syukur. Tetapi ketika kita mendapatkan badai, persoalan hidup, kok kenapa yang pertama kita salahkan Tuhan? Apa bedanya kita dengan bangsa pilihan? Iman kita ternyata masih iman yang sama, bermental do ut des. Saya memberi supaya mendapat. Padahal di dalam beriman bukan seperti itu. Saya memberi, saya berlaku baik, saya melakukan apa yang disabdakan oleh Tuhan karena berkat yang melimpah baik bagi saya maupun bagi sesama kita yang kita jumpai dan kita layani. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita serta menguatkan kita dan membuat kita tenang, dan semoga kasih rahmat Allah selalu menyertai kita semua dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, Tuhan tidak pernah tidur. Tetapi kehadirannya tidak bisa kita rasakan jika kita hidup dan membiarkan kesombongan, kekhawatiran, keangkuhan merajai hati kita. Mari kita belajar untuk tetap rendah hati dan berbagi berkat kepada sesama kita, karena Tuhan senang kepada anaknya yang berbuat baik dan mau bertobat serta berusaha menjadi baik. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.